Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan permenungan kami hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang Yesus yang memperingatkan Yudas dan Petrus. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Inilah peringatan yang diberikan oleh Yesus yang jelas ditujukan kepada Yudas. Yesus telah mengetahui bahwa Yudaslah yang akan menyerahkannya kepada orang-orang Yahudi untuk disalibkan. Dengan memberikan peringatan, Yesus ingin memberikan kesempatan kepada Yudas agar kiranya ia dapat dengan segera menyadari kejahatan yang dia lakukan. Namun kesempatan itu disia-siakan olehnya. Ia menjadi kerasukan setan dan kemudian mengkhianati Yesus. Keserakahan dan ketamakan terhadap kekayaan telah menutup hati kecilnya.
Kemudian ia pergi meninggalkan Yesus untuk menukarkannya dengan 30 keping perak. Sesudah Yudas pergi, Yesus juga memperingatkan Petrus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Yesus telah mengetahui bahwa Petrus juga akan mengkhianatinya seperti Yudas. Namun Petrus menerima peringatan tersebut dan tidak menolaknya. Ia mencoba untuk merenungkan apa maksud dari perkataan Yesus kepadanya. Kita dapat mengetahui bahwa kedua rasul di atas merupakan orang-orang yang akan mengkhianati Yesus. Yudas akan menjual Yesus dan Petrus akan menyangkal Yesus. Keduanya sama-sama diperingatkan oleh Yesus tentang pengkhianatan yang akan mereka lakukan. Namun mereka memiliki tanggapan yang berbeda setelah mendengar peringatan tersebut. Yudas memiliki atau sama sekali tidak menanggapi peringatan tersebut. Ia menghindari hal tersebut dan pergi meninggalkan Yesus. Sedangkan Petrus menerima peringatan tersebut dengan tetap tinggal bersama dengan Yesus. Ia mempertanyakan peringatan tersebut di dalam hatinya sampai esoknya ia mengerti akan peringatan tersebut. Hal inilah yang membawa Petrus pada sikap menyesal dan sikap tobat akibat penyangkalan yang telah ia lakukan. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari tak jarang juga kita mengabaikan peringatan-peringatan dari Tuhan. Terkadang keserakahan kita terhadap hal-hal duniawi menutup hati kita untuk menerima peringatan tersebut. Masa Prapaskah dapat kita lihat sebagai peringatan Tuhan kepada kita atas dosa yang kita lakukan. Peringatan ini tentunya membutuhkan respon dan tanggapan kita sebagai manusia. Apalagi kita telah memasuki pekan suci, sebentar lagi kita akan masuk Trihari Suci dan Minggu Paskah. Peringatan ini tentunya membutuhkan respon, tanggapan, jawaban, tindakan yang konkret dan nyata yang harus kita lakukan karena kita telah ditandai dengan kerapuhan kita sebagai manusia, makhluk yang berdosa, dengan menerima abu pada hari Rabu Abu. Tetapi apa yang terjadi, kita seringkali tidak merespon peringatan tersebut dan tidak melakukan apapun selama masa puasa dan pantang ini, masa tobat ini. Apakah kita akan menjadi seperti Yudas atau menjadi seperti Petrus? Ini semua tergantung pada pilihan kita. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk menanggapi peringatan Tuhan dengan sikap sesal dan tobat yang sungguh-sungguh. Dalam pekan suci ini, kita juga diundang untuk mempersiapkan hati kita untuk merayakan Trihari Suci yang akan berpuncak pada kebangkitan Tuhan pada hari Paskah. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau mengutus Yesus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami mohon semoga kami membuka mata dan hati kami, sehingga kami juga mampu melihat sesama yang membutuhkan kesembuhan seperti yang kami harapkan daripada-Mu. Bantulah kami untuk tidak mengkhianati-Mu, bahkan menjual iman kami demi hal-hal duniawi, khususnya pada masa pekan suci ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami
supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.